Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembahasan soal-soal Olimpiade Sains Nasional di sini untuk mata pelajaran IPS. Di sini nanti ada 115 soal dengan level yang mudah. Yang pertama, politik etis digagas oleh A. Konrad Theodor van Deventer, B. Thomas Stamford Raffles, C. Herman William Daendels, D. Van den Bosch. Manakah yang tepat? Yang tepat adalah yang ini, yang A. Kemudian yang nomor 2. Salah satu ciri negara maju adalah A. Tingkat kemiskinan tinggi, B. Pendidikan rendah, C. Teknologi tinggi, D. Ekonomi lemah. Di sini untuk ciri negara maju, di sini tingkat kemiskinan itu harusnya rendah, pendidikan harusnya tinggi, perekonomian harusnya kuat. Berarti yang paling tepat adalah yang C. Kemudian ke soal nomor 3. Di sini pembangunan yang berkelanjutan berarti A. Pembangunan yang hanya memperhatikan ekonomi, B. Pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan, C. Pembangunan yang mengutamakan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, D. Pembangunan yang fokus pada lingkungan. Yang paling tepat adalah yang ini. Berkelanjutan itu ada keseimbangan. Kemudian kita ke nomor 4. Salah satu contoh kerjasama internasional di bidang ekonomi adalah A. WTO, B. ASEAN, C. PBB, D. OPEC. Yang paling tepat adalah yang A. WTO. Kemudian nomor 5. Di sini salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah di sini ada batu bara, ada minyak bumi, ada matahari, ada gas alam. Yang bisa diperbarui adalah yang paling tepat adalah matahari. Air, udara, sinar matahari itu dapat diperbarui. Kemudian nomor 6. Hubungan internasional antar negara disebut juga dengan A. Diplomasi, B. Konfrontasi, C. Kerjasama, atau D. Globalisasi. Yang paling tepat adalah hubungan diplomasi. Kemudian nomor 7. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? A. Hak yang diberikan oleh pemerintah, B. Hak yang tidak dapat dicabut dan dimiliki oleh setiap individu, C. Hak yang hanya dimiliki oleh warga negara tertentu, D. Hak yang dapat diberikan oleh organisasi internasional. Di sini yang paling tepat adalah yang B. Hak yang tidak dapat dicabut dan dimiliki oleh setiap individu. Kemudian kita ke nomor 8. Yang menjadi tugas utama pemerintah daerah adalah A. Menjaga perdamaian dunia, B. Mengelola sumber daya alam, C. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, D. Mengatur kebijakan luar negeri. Yang paling tepat adalah C. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian nomor 9. Ini paling mudah. Bentuk pemerintahan yang dijalankan Indonesia adalah apakah monarki, republik, feodal, atau oligarki? Yang paling tepat adalah republik. Kemudian kita ke kerajaan di sini. Pada masa kerajaan Majapahit, siapa yang menjadi raja terakhir? Apakah Raden Wijaya, Hayam Wuruk, Brawijaya V, Gajah Mada? Kalau Raden Wijaya ini pendirinya berarti raja pertama.
Kemudian Hayam Wuruk ini yang paling terkenal. Yang terakhir adalah Brawijaya 5. Kalau Gajah Mada adalah patihnya. Ibu kota negara Indonesia adalah, ini paling mudah, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Surabaya. Ya, ini jawabannya Jakarta. Kemudian di sini kita ke pengetahuan umum. Siapa yang pertama kali menemukan benua Amerika? Apakah Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, Marco Polo, atau Vasco da Gama? Yang paling tepat adalah Christopher Columbus. Kemudian ke soal berikutnya. Penyebab utama terjadinya banjir. A. Kemarau panjang. B. Pembangunan pemukiman yang tidak teratur. C. Banyaknya pohon di hutan. D. Tingginya suhu udara. Yang paling tepat adalah kemarau panjang tidak mungkin. Kalau banyak pohon juga tidak mungkin. Tingginya suhu udara juga bukan. Yang paling tepat adalah di sini. Pembangunan pemukiman yang tidak teratur dan tidak memperhatikan sanitasi atau resapan air. Kemudian 14. Bagaimana cara Indonesia melestarikan budaya tradisional? Di sini membangun banyak tempat wisata, mengabaikan budaya asing, memperkenalkan budaya Indonesia di dunia internasional, menghapus budaya asing. Yang paling tepat adalah memperkenalkan budaya Indonesia di dunia internasional. Kemudian salah satu ciri negara maju, penduduknya mayoritas bekerja di sektor pertanian, tingkat kemiskinan tinggi, perekonomian yang stabil dan modern, teknologi yang rendah. Manakah yang paling tepat? Yang paling tepat adalah perekonomian yang stabil dan modern. Ya, sejarah Indonesia dapat diketahui melalui A. Cerita rakyat, B. Buku sejarah, C. Peta kuno, D. Semua jawaban benar. Yang paling tepat adalah yang D. Kita ke nomor 17. Yang bukan termasuk ciri-ciri negara berkembang adalah di sini A. Pendapatan per kapita rendah, B. Teknologi masih sederhana, C. Tingkat kemiskinan rendah, D. Mayoritas penduduk atau penduduk mayoritas hidup di pedesaan. Yang paling tepat adalah tingkat kemiskinan rendah, yang C. Kemudian 18. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki banyak maritim berarti angkatan laut atau wilayah lautnya lebih luas. Berarti apakah A. Hutan tropis, B. Gunung berapi, C. Laut dan pulau, D. Danau yang besar. Yang paling tepat adalah laut dan pulau. Banyak laut dan pulau. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. A. Air, B. Tanah, C. Minyak bumi, D. Hutan. Yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi. Kemudian 20. Yang termasuk dalam peta politik adalah A. Batas wilayah antar negara, B. Persebaran penduduk, C. Persebaran flora dan fauna, D. Data iklim. Yang paling tepat adalah batas antar negara. Kemudian 21. Sejarah dunia dapat mempengaruhi perkembangan negara melalui A. Perang dan konflik, B. Perdagangan internasional, C. Pertukaran budaya, D. Semua jawaban benar. Yang paling tepat adalah semuanya benar. 22. Mengapa Indonesia disebut dengan negara kepulauan?
Di sini yang A, sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan. Yang B, karena terdiri dari banyak pulau yang tersebar. Yang C, mayoritas penduduknya tinggal di pulau-pulau besar. D, banyak memiliki danau. Yang paling tepat adalah yang B, terdiri dari banyak pulau yang tersebar. Salah satu contoh kerjasama internasional dalam bidang sosial adalah A. Protokol Kyoto, B. PBB, C. ASEAN, D. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Yang paling tepat adalah yang D. Tanda-tanda sosial yang dapat membedakan antara kelompok sosial adalah A. Kewajiban, B. Nilai dan norma, C. Agama, D. Semua jawaban benar. Yang paling tepat adalah nilai dan norma. 25. Salah satu tujuan utama pendidikan nasional Indonesia adalah meningkatkan ekonomi, membentuk karakter bangsa, menumbuhkan industri, mengurangi kemiskinan. Yang paling tepat adalah membentuk karakter bangsa. 26. Penduduk Indonesia yang mayoritas bekerja di sektor pertanian menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara A. Maju, B. Berkembang, C. Terbelakang, D. Industrialisasi. Yang paling tepat adalah negara berkembang. 27. Di sini kita ke peta. Peta yang menunjukkan pembagian administrasi suatu negara adalah A. Peta tematik, B. Peta politik, C. Topografi, D. Klimatologi. Yang paling tepat adalah peta politik. Kemudian bentuk pemerintahan Indonesia, ini mudah, adalah republik. Kemudian 29. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Di sini, proses penyebaran kebudayaan satu negara ke negara lain, proses pemisahan kebudayaan antar negara, C. Proses perdagangan antar negara, D. Proses industrialisasi dalam negara. Yang paling tepat adalah penyebaran kebudayaan dari satu negara ke negara lain. Proses mendunia atau menuju global. Yang termasuk hasil budaya Indonesia adalah A. Bahasa Inggris, B. Batik, C. Sepeda, D. Mobil. Ini juga gampang. Ya, batik. Kemudian berikutnya, Indonesia terletak di benua. Ini juga gampang. Eropa, Asia, Amerika, Afrika. Yang paling tepat adalah Asia. Kemudian 32. Lembaga sosial yang bertanggung jawab atas pendidikan adalah A. Sekolah, B. Pasar, C. Rumah sakit, D. Kepolisian. Di sini adalah lembaga pendidikan. Kemudian 33. Tanggung jawab sosial seorang siswa di sekolah adalah A. Mengatur gaji guru, menjaga kebersihan kelas, mengawasi kepala sekolah, memberikan hukuman ke teman. Yang paling tepat adalah yang B. Kemudian ke-34, fungsi peta adalah untuk A. Mewarnai kenampakan, B. Menggambar laut, C. Menunjukkan lokasi dan arah, D. Menyusun daftar tempat. Yang paling tepat adalah yang C. 35. Provinsi di Indonesia yang dikenal dengan keanekaragaman hayatinya adalah A. DKI Jakarta, B. Papua, C. Banten, D. Nusa Tenggara Barat. Yang paling tepat adalah Papua.
Ya, 36. Pada masa penjajahan, organisasi yang pertama kali memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara nasional adalah A. Budi Utomo, B. Sarekat Islam, C. PNI, D. Indise Partai. Yang paling tepat adalah Budi Utomo. Kemudian 37. Di Asia Tenggara, negara yang termasuk negara kepulauan: A. Indonesia dan Thailand, B. Indonesia dan Vietnam, C. Indonesia dan Filipina, D. Indonesia dan Italia. 37 yang paling tepat adalah Indonesia dan Filipina. Kemudian Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua dan samudra tersebut adalah benua Asia dan Afrika, samudranya Hindia dan Atlantik, atau Asia dan Australia, samudranya Hindia dan Pasifik. Apakah benua Eropa dan Asia, samudranya Atlantik dan Pasifik. Benuanya Australia dan Amerika, samudranya Hindia dan Atlantik. 38 yang paling tepat adalah yang B. (39) Pembagian kekuasaan dalam negara demokrasi disebut dengan sistem A. Monarki, B. Trias politika, pemerintahan sentralisasi, D. Kekeluargaan. Yang paling tepat adalah Trias politika. Ya, 40. Peran pelaku ekonomi yang menyediakan faktor produksi disebut A. Produsen, B. Konsumen, C. Pemerintah, D. Rumah tangga. Yang paling tepat adalah produsen. Ya, kalau konsumen itu yang pemakai. Kemudian 41. Pada masa awal kemerdekaan, Kepulauan Nusa Tenggara disebut dengan provinsi: A. Sunda Kecil, B. Sunda Besar, C. Nusa Tenggara Barat, D. Nusa Tenggara Timur. Yang paling tepat adalah Sunda Kecil. Kemudian 42. Contoh keragaman sosial budaya di Indonesia adalah A. Semua orang memiliki rumah sama, B. Makanan khas tiap daerah berbeda, C. Semua menggunakan bahasa yang sama, D. Baju adat hanya satu jenis. Manakah yang paling tepat? Keragaman sosial. Rumah sama tidak, bahasa sama tidak, berarti yang ini. 43. Negara ASEAN yang dikenal sebagai lumbung padi: A. Indonesia, B. Malaysia, C. Thailand, D. Brunei. Yang paling tepat adalah Thailand. 44. Lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang di Indonesia adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Yudisial, D. DPR. Yang paling tepat adalah Mahkamah Konstitusi. Kemudian 45.
Sumber daya alam yang diperoleh dari pertanian adalah, ini mudah, air, padi, minyak, batu, bara. Yang paling tepat adalah padi. Kemudian peta yang menunjukkan garis lintang dan garis bujur adalah peta A. Topografi, B. Geografis, C. Tematik, D. Politik. Yang paling tepat adalah geografis. Kemudian 47. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kekuasaan tertinggi berada di tangan A. Presiden, MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi. Ya, yang paling tepat ini adalah di sini untuk sekarang adalah di sini adalah di tangan rakyat. Kemudian 48. Banjir dapat terjadi karena A. Tanah longsor, B. Penggundulan hutan, C. Penyalahgunaan sumber daya alam, D. Semua jawaban benar. Ya, yang paling tepat adalah ini. Semua jawaban benar. Kemudian apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Kebebasan negara untuk mengatur wilayahnya sendiri, kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah, hak daerah untuk mengatur urusan dalam negerinya, C. Proses pemilihan kepala daerah. Yang paling tepat adalah hak daerah untuk mengatur urusan dalam negerinya. Yang C. 50. Peta yang digunakan untuk menunjukkan persebaran penduduk adalah peta A. Topografi, B. Politik, C. Tematik, D. Geografis. Yang paling tepat adalah tematik. Ya, ke-51. Contoh sumber daya alam yang dapat digunakan secara berkelanjutan adalah A. Batu bara, B. Minyak bumi, C. Air, D. Emas. Yang paling tepat adalah yang air. Sekarang kita ke nomor 52. Di sini lembaga yang berfungsi sebagai pengatur kehidupan sosial di Indonesia. Di sini ada MPR, DPR, keluarga, D. Pemerintah. Jawaban yang tepat adalah pemerintah. Kemudian 53. Peran Indonesia dalam ASEAN adalah A. Menjadi negara penghubung antar negara anggota, B. Meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara, C. Menjaga perdamaian regional, D. Semua jawaban benar. Yang paling tepat adalah yang D. Kemudian 54. Peran teknologi dalam kehidupan masyarakat adalah A. Meningkatkan jumlah penduduk, B. Mempermudah pekerjaan manusia, mengurangi interaksi sosial, D. Membuat manusia lebih sibuk. Yang paling tepat adalah yang B. 55. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bagaimana cara Indonesia menjaga kedaulatan wilayahnya? A. Memperkuat militer, mengadakan kerjasama internasional, mengandalkan sumber daya alam, meningkatkan jumlah penduduk. Yang paling tepat adalah memperkuat militer. (56) Tujuan dari pembangunan ekonomi di Indonesia adalah
A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. B. Mengurangi pengangguran. C. Menjaga kestabilan harga. Semua jawaban benar. Yang paling tepat adalah semua jawaban benar. 57. Kumpulan peta dalam bentuk buku adalah A. Clipping peta, B. Dokumen peta, C. Atlas, D. Globe. Yang paling mudah. Kemudian 58. Provinsi Bangka Belitung merupakan pemekaran dari A. Lampung, B. Sumatera Selatan, C. Bengkulu, D. Riau. Jawaban yang tepat adalah Sumatera Selatan. Kemudian 59. Proses perubahan sosial budaya akibat globalisasi adalah penggunaan pakaian adat, pelestarian tarian tradisional, masuknya budaya luar melalui media, D. Penanaman padi dengan cara tradisional. 59 adalah masuknya budaya luar melalui media. Gejala alam seperti gunung meletus termasuk gejala A. Sosial, B. Budaya, C. Alam, D. Ekonomi. Ini termasuk gejala alam. Kumpulan peta yang dibukukan ini sama, namanya adalah atlas. Kemudian berikutnya, jika pada peta Jawa skalanya 1:250.000, maka jarak Yogyakarta-Klaten 25 km terlihat berapa sentimeter pada peta. Caranya ini 25 km jadikan sentimeter. 2.500.000 cm dibagi 250.000. Di sini ketemu 10 cm. Kemudian 63. Ilmu yang mempelajari teknik pembuatan peta. A. Geografi, B. Demografi, C. Etnografi, D. Kartografi. Yang paling tepat adalah ini Bapak Ibu. Kemudian simbol dataran tinggi dilambangkan dengan warna A. Kuning, B. Hijau, C. Coklat, D. Abu-abu. Jawaban yang tepat adalah yang A. 65. Di bawah ini yang bukan termasuk komponen sebuah peta adalah A. Indeks, B. Skala, C. Simbol, D. Mata angin. Skala masuk, simbol masuk, mata angin masuk, yang tidak adalah indeks. Kemudian berikutnya, wilayah perairan yang terletak di antara dua pulau disebut A. Selat, B. Teluk, C. Tanjung, D. Laut. Ya, yang paling tepat adalah selat. Laut sempit di antara dua pulau. Kalau teluk adalah laut yang menjorok ke daratan. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Laut adalah wilayah perairan yang cenderung biasanya kalau daerah selatan itu memiliki air yang asin. Dampak buruk letusan gunung berapi adalah A. Tanah menjadi subur, ini dampak positif, menaikkan suhu udara, mengubur areal bekas pertambangan, D. Memperlambat laju aliran air pada sawah terasering. Yang paling tepat adalah, yang buruk adalah menaikkan suhu udara. Kemudian 68. Sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu dikenal dengan negara agraris. Ya, kepulauan karena memiliki banyak pulau, maritim karena wilayah lautnya lebih luas dari daratannya, khatulistiwa karena dilewati oleh jalur khatulistiwa. Kemudian gempa bumi yang disebabkan oleh gunung berapi disebut, di sini jenis gempa bumi ada tektonik, ada runtuhan, ada vulkanik. Ini kalau yang pergeseran batuan itu tektonik,
goa dalam tanah yang runtuh-runtuhan yang karena gunung berapi adalah vulkanik. Kemudian berikut yang termasuk penampakan sosial budaya adalah A. Rawa, B. Delta, C. Sabana, D. Pekerjaan. Yang paling tepat adalah yang kenampakan sosial, berarti pekerjaan. 71, Bapak Ibu bisa lihat di sini. 71. Salah satu ciri kehidupan sosial masyarakat pedesaan. A. Mementingkan kebutuhan pribadi. B. Tidak suka mencampuri urusan orang lain. C. Senang bekerja sama. D. Disiplin kerja sangat tinggi. Yang paling tepat adalah senang bekerja sama. Ya, 72. Di sini bisa lihat di sini. Pekerjaan yang sangat dipengaruhi oleh angin adalah jenis pekerjaan A. Nelayan, B. Petani, C. Pegawai negeri, D. Buruh. Ya, ini nelayan. Kemudian 73. Perindustrian banyak terdapat di A. Pedesaan, B. Persawahan, C. Pegunungan, D. Perkotaan. Ya, ini sangat mudah. Kemudian hasil kekayaan dari laut adalah A. Udang dan kerang, B. Emas dan kerang, C. Pasir dan rumput, D. Belut dan kepiting. Yang paling tepat adalah A. Kemudian 75. Ada 3 macam bahan tambang super tenaga. Berikut ini yang termasuk bahan tambang super tenaga adalah batu apung, batu bata, batu bara, D. Batu kali. Yang paling tepat adalah batu bara. Kemudian 76. Bahan tambang yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor adalah A. Gas alam, B. Tembaga, C. Timah, D. kaolin. Yang paling tepat adalah gas alam. Kemudian 77. Semangat cinta tanah air disebut juga A. Kolonialisme, B. Nasionalisme, C. Patriotisme, D. Ideologisme. Yang paling tepat adalah patriotisme. Kemudian 78. Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, dan Mayor Jenderal S. Parman adalah pahlawan bangsa. Mereka termasuk pahlawan A. Revolusi, B. Reformasi, C. Kemerdekaan, D. Proklamator. Di sini terkait dengan gerakan 30S PKI, yang paling tepat adalah pahlawan revolusi. Kemudian 79. Setelah wafat, Raden Ajeng Kartini dimakamkan di kota A. Jepara, Jawa Tengah, B. Blitar, Jawa Timur, C. Rembang, Jawa Tengah, D. Purwodadi, Jawa Tengah. Yang paling tepat adalah di Rembang, Jawa Timur. Lahirnya di Jepara, wafatnya dimakamkan di Rembang, Jawa Tengah. Yang merupakan pahlawan proklamator Indonesia. Ini yang dapat julukan Tritunggal. Apakah Insinyur Sutami dan Dr. Andes Muhammad Musa, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Sutarjo dan Dr. Andes Muhammad Haiti, Insinyur Sukandar dan Dr. Andes Abu Bakar. Yang paling tepat adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian 81. Usaha yang modalnya berasal dari satu orang adalah A. Perusahaan perseroan, perusahaan terbatas, C. Firma, D. Perusahaan perorangan. Yang paling tepat adalah perusahaan perorangan.
Kemudian 89. Kerajinan perak yang terkenal terdapat di kota A. Jakarta, B. Semarang, C. Yogyakarta, D. Surabaya. Yang paling tepat adalah Yogyakarta. Berikut ini yang bukan kegiatan produksi adalah A. Menanam padi, bepergian naik bus, membuat meja dan kursi, memelihara ikan. Yang bukan berarti yang B, ini konsumsi. Kemudian UUD 1945 disahkan oleh A. BPUPKI, B. Komite Nasional, C. PPKI, D. Presiden Soekarno. Yang paling tepat adalah PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian ke nomor 85. Pembentukan BKR merupakan hasil sidang PPKI yang diselenggarakan pada tanggal A. 22 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 29 Agustus 1945, D. 15 Agustus 1945. Yang paling tepat adalah yang A. Kemudian pengibaran sangsaka merah putih setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh A. S. Suhud dan Latif, B. Wikana dan Darwis, C. Sayuti Melik dan Latif, D. Hairul Saleh dan Margono. Yang paling tepat adalah S. Suhud dan Latif. Kemudian 87. Distributor merupakan orang yang melakukan kegiatan distribusi, mendistribusikan, membagikan barang. A. Menjual barang dari produsen ke konsumen, B. Membuat barang untuk dipasarkan, C. Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, D. Menggunakan barang yang diproduksi oleh produsen. Yang paling tepat adalah yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. 88. Kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau meningkatkan manfaat barang guna memenuhi kebutuhan disebut dengan A. Produksi, B. Distribusi, C. Konsumsi, D. Perdagangan. Yang paling tepat adalah produksi. 89. Manfaat kegiatan ekspor antara lain A. Memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan, B. Memperluas lapangan kerja, C. Meningkatkan kualitas teknologi informasi, D. Memperoleh devisa negara. Ekspor itu kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Berarti yang paling tepat adalah yang ekspor, menjual barang ke luar negeri, berarti mendapat pendapatan dari negara lain atau devisa. Kalau impor yang membeli barang dan jasa dari luar negeri. 90. Pihak yang tidak dilibatkan dalam kegiatan perdagangan antar negara adalah produsen eksportir, B. Importir terbatas, C. Pedagang ekspor, D. Wisma dagang. Yang tidak dilibatkan adalah importir terbatas. 91. Berikut ini yang termasuk produk ekspor Indonesia kecuali yang dijual dari Indonesia ke luar negeri kecuali A. Kopi, kelapa sawit, coklat, D. Mesin mobil. Ya, paling tepat adalah mesin mobil. Kemudian 92. Manfaat kegiatan impor, membeli barang dari luar negeri, barang dan jasa dari luar negeri. A. Memperluas pasar bagi produk Indonesia,
B. Menambah devisa negara, D. Menambah lowongan pekerjaan, memperoleh teknologi modern. Yang paling tepat adalah memperoleh teknologi modern. 93. Daerah dataran rendah paling cocok ditanami atau untuk usaha: perkebunan teh, tempat peristirahatan, pertanian pangan, tanaman sayur. Yang paling tepat adalah pertanian pangan. Kemudian 94. Peninggalan sejarah Hindu dari Kerajaan Kute yang ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta pada tahun 400 Masehi adalah: A. Candi Prambanan, B. Prasasti Aditya Warman, C. Kitab Ramayana, D. Prasasti Mula Warman. Yang paling tepat adalah yang D. Prasasti Mula Warman. Kemudian keraton sebagai salah satu seni bangunan peninggalan sejarah Islam tidak terdapat di daerah: A. Lampung, B. Cirebon, C. Yogyakarta, D. Solo. Yang tidak ada adalah daerah Lampung. Kemudian 96. Pada tahun 1607 sampai 1636, Sultan yang memerintah kerajaan Aceh adalah: A. Sultan Malik Al-Saleh, B. Sultan Malik Al-Tahir, C. Ali Muhayyad Shah, D. Sultan Iskandar Muda. Yang paling tepat adalah Sultan Iskandar Muda. Di sini yang sampai membawa kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan. Kemudian Candi Kalasan merupakan salah satu peninggalan sejarah: A. Kristen, B. Buddha, C. Hindu, D. Islam. Yang paling tepat adalah Buddha. Tempat untuk menyimpan uang dan juga memberikan kredit adalah, di sini gampang, pasar uang, rumah, bank. Di sini adalah pasar. Kemudian 99. Pengolahan barang mentah menjadi barang jadi adalah: A. Industri, B. Produksi, C. Jasa, D. Konsumsi. Yang paling tepat adalah industri. Kemudian 100. Yang merupakan fungsi uang: A. Alat penukar umum, B. Satuan hitung, C. Alat identifikasi diri, C. Pembentuk modal. Yang bukan adalah C. Alat identifikasi diri. Itu seperti KTP, paspor. 101. Angka-angka derajat astronomis ditulis pada: A. Indeks, garis tepi peta, C. Legenda, D. garis astronomis. Yang paling tepat adalah yang B. Garis tepi peta. 102. Macam skala pada peta yaitu: A. Skala primer dan sekunder, skala besar dan kecil, skala lintang dan bujur, skala angka dan garis. Yang paling tepat adalah yang D. Angka dan garis. 103. Tanda panah ke atas dan huruf U pada arah mata angin menunjukkan arah: A. Utara, B. Selatan, C. Barat, D. Timur. Yang paling tepat adalah utara. Prasasti di Indonesia banyak menggunakan bahasa: A. Indonesia, B. Sanskerta, C. Jawa, D. Pallawa. Yang paling tepat adalah Sanskerta. 105. Durstede, Somba Oput, dan Fort Nekop adalah nama: A. Gereja, B. Benteng,
C. Museum, D. Gedung. Ya, ini adalah nama benteng. Kemudian ukiran pada candi yang mengandung cerita sejarah disebut A. Artefak, B. Prasasti, C. Relief, D. Fosil. Yang paling tepat adalah relief. Kemudian pohon cengkeh biasa dimanfaatkan A. buahnya, B. bijinya, C. bunganya, D. daunnya. Yang paling tepat adalah buahnya. 108. Yang sering disebut sebagai logam mulia adalah A. emas dan permata, B. besi dan aluminium, C. intan dan berlian, D. emas dan perak. Yang paling tepat adalah yang D. emas dan perak. 109. Tanaman yang cocok di daerah dataran tinggi. A. tebu, B. teh, C. padi, D. kelapa. Yang paling tepat adalah teh. Kemudian 110. Warna biru pada peta biasanya menggambarkan A. gunung, B. perairan, C. pegunungan, D. dataran rendah. Yang paling tepat adalah yang B. Kemudian 111. Bangsa Barat yang pertama kali datang di Nusantara dan kemudian memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Ada Inggris, Portugis, Spanyol, Belanda. Yang paling tepat adalah Portugis. Kemudian pemerintah Belanda memberikan hak istimewa kepada VOC agar berfungsi layaknya sebuah negara. Hak-hak istimewa tersebut dinamakan ekstirpasi, privilege, konsultasi, atau oktroi. Yang paling tepat adalah oktroi. Kemudian badan internasional yang tujuannya menjaga perdamaian dunia adalah A. ASEAN, B. PBB, C. WTO, D. IMF. Yang tepat adalah PBB. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Berikut ini faktor internal pergerakan nasional di Indonesia, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, penerapan politik etis, lahirnya kaum cerdik cendekia, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi, sejarah kejayaan kerajaan-kerajaan di masa lalu. Yang paling tepat adalah ini yang pertama, penerapan politik etis, lahirnya kaum cendekia. Kemudian yang terakhir adalah sejarah kerajaan-kerajaan di masa lalu. Terakhir 105. Berikut ini yang termasuk organisasi pergerakan nasional Indonesia, yaitu A. Budi Utomo, B. yang kedua Partai Gabungan Pemuda, Indisi Partai, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Solidaritas Indonesia. Manakah yang tepat? Ya, Budi Utomo, kemudian Indisi Partai, kemudian yang ketiga adalah Perhimpunan Indonesia. Demikian tadi pembahasan soal-soal untuk OSN mata pelajaran IPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.